Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita bahas, ada baiknya kita mengenal lebih jauh ya. Kita lebih mengenal lebih jauh apa itu KW, apa itu refurbish. Handphone sekarang nih lagi booming ya, lagi banyak banget nih refurbish gitu loh. Sebenarnya sih nggak ada yang salah dengan refurbish ya, nggak ada yang salah. Cuman di sini momen, ada satu momen yang dimanfaatkan oleh beberapa orang atau sekelompok orang ya untuk memanfaatkan dengan adanya refurbish ini. Oke, nggak usah lama-lama, kita ke pembahasannya langsung. Pertama, apa itu sih KW? Handphone KW, handphone HDC. KW atau HDC itu di mana handphone tersebut memiliki kualitas yang sangat bagus ya. Kualitas yang sangat bagus, KW atau HDC, tapi ketika kita cek secara teliti di aplikasi Aidana 4, di aplikasi Check Device, di aplikasi DevCheck ya, itu kenyataan yang berbeda jauh. Misal handphone KW atau HDC itu kita beli baru, di sana tertulis RAM 12 GB. Tapi nyatanya ketika kita cek di Aidana 4, di DevCheck atau CPU Z, itu hanya terdetek sekitaran 1 giga atau 2 giga. Nah, HDC, kita bahas tentang HDC dulu nih ya, atau KW ya. Nanti refurbish belakangan. HDC atau KW itu diproduksi tanpa ada hubungan apapun dengan produsen aslinya ya, tanpa ada hubungan dengan pembuat aslinya. Jadi benar-benar KW, nggak ada hubungan sama sekali. Misalkan iPhone 11 atau 12, 13 itu benar-benar nggak ada emblem-emblem dari Oppo-nya atau emblem-emblem dari iPhone atau emblem-emblem atau alat-alat dari Samsung, itu misalkan nggak ada. Benar-benar pure, total, nggak ada sama sekali kaitannya dengan perusahaan aslinya, itu KW ya. Jadi KW itu benar-benar menakutkan ya, KW benar-benar menakutkan. Nah, dari sini kita pahami ya, HDC atau KW itu benar-benar handphone palsu. KW atau HDC palsu. Karena ketika kita cek itu nggak ada hubungannya sama sekali dengan pihak pembuat aslinya. Mesinnya, spare partnya, LCD-nya atau baterainya, kameranya atau apanya, mesinnya itu benar-benar palsu. Itu KW. Ya, itu KW. KW ini sedang memanfaatkan momentum keberadaan HP refurbish. Nah, apa sih kan yang dimaksud HP refurbish gitu loh? Oke, gini, gue lihat di YouTube lainnya, di channel lain, dia itu belum membahas secara rinci, secara detail apa itu HP refurbish. Mereka hanya bilang KW dan KW palsu itu. Padahal mereka belum mengetahui secara detail apa itu refurbish. Nah, itu ada beberapa channel yang menganggap itu KW. Hati-hati kan dengan channel seperti itu. Di sini makanya lebih dijelaskan secara teliti, secara detail apa itu HP refurbish dan apa itu KW. Nah, yang pertama KW itu kita udah bahasnya tadi ya, handphone bener-bener palsu yang spare partnya atau mesinnya nggak ada hubungannya sama sekali dengan HP yang aslinya. Itu HP KW atau HDC. Nah, yang kita bahas yang kedua kalinya adalah HP refurbish. Apa itu refurbish? HP refurbish. HP refurbish itu HP yang ditarik ulang
oleh pihak perusahaan aslinya, produsen aslinya, pembuat aslinya, karena ada sedikit kerusakan, karena ada beberapa kerusakan, maka ditarik kembali. Contoh, kalian beli handphone di Oppo, gerai Samsung, gerai iPhone gitu kan, kalian beli baru di gerai resminya, tiba-tiba rusak, kalian kembaliin dong ya kan. Nah, ketika kalian kembalikan, kalian akan menerima handphone yang baru. Nah, otomatis handphone kalian yang rusak yang kalian baru beli ya kan di gerai resminya, kalian kembalikan lagi ke gerai tersebut. Nah, gerai tersebut handphone rusak yang seperti itu tidak dibuang ya kawannya, tidak dibuang. Tapi sama mereka diperbaiki kembali, dicek kembali apa saja yang ada kerusakannya, cacatnya di mana, diperbaiki oleh produsen atau pembuat asli perusahaan tersebut. Itu refurbish ya. Itu yang benar-benar refurbish, handphone refurbish atau refurbish. Nah, dari produsen aslinya, pembuat aslinya ini menjual lagi dengan harga murah, karena apa? Sudah masuk tahap servis, walaupun diservis dengan mesin-mesin aslinya, mesin-mesin originalnya gitu kan, oleh pihak pembuat aslinya, produsen aslinya. Dijuallah murah handphone tersebut karena sudah diservis ke distributor. Nah, tuh refurbish ya kawan-kawan ya. Nah, yang kenapa refurbish belakangan ini menjadi sangat menakutkan ya, seolah-olah handphone refurbish ini menyeramkan, seolah-olah HP ini KW refurbish. Enggak kawan, enggak gitu. Jadi refurbish ini beneran handphone asli dari produsen aslinya, pembuatan aslinya, handphone asli, mesin-mesinnya pun asli. Cuma dijual murah sama pihak developernya, pihak pembuat aslinya ke distributor, dijual murah. Nah, ini yang menjadi refurbish menjadi KW ya. Ada beberapa alasan refurbish itu menjadi KW. Pertama, karena ada pihak-pihak nakal, ada pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab. Misalkan ada juga nih pihak HDC atau KW memanfaatkan momentum ini. Wah, ini momentum tepat nih ya, momentum tepat. Akhirnya pihak KW ini menamakan handphone mereka handphone refurbish juga, padahal mah handphone KW. Nah, yang kasihannya handphone yang benar-benar refurbish ini jadi kena dampaknya gitu loh. Jadi seolah-olah refurbish ini KW. Paham ya nyampe sini ya? Jadi seolah-olah bagi mereka yang kurang paham, refurbish ini KW gitu loh. Karena ulah-ulah pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab gitu loh, pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab, KW dibilang refurbish, padahal sebenarnya refurbish itu handphone asli dari produk resminya, karena ada kerusakan dibetulin, dirakit kembali, dijual dengan harga murah gitu loh. Paham ya refurbish ya? Nah, selain HDC yang memanfaatkan atau KW yang memanfaatkan dengan kehadiran HP refurbish ini, ada juga pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab ya, yang merusak HP refurbish ini. Contoh, ini benar-benar HP refurbish, benar-benar handphone refurbish misalkan. Nah, ini ada satu orang yang membeli 100 atau 1000 ya, 1000 HP refurbish ini, misalkan Oppo, karena yang lagi banyak nih HP Oppo nih refurbish nih, lagi banyak. Misalkan dia ambil 1000 pieces handphone Oppo, misalkan Oppo Reno 2Z. Nah, ini lagi gencar-gencarnya di Shopee ya. Lagi gencar-gencarnya Oppo Reno 2Z di Shopee. Nah, orang ini mengambil 1000 pieces Oppo Reno 2Z. Nah, diambil oleh satu orang ini atau perusahaan ini yang tidak bertanggung jawab, diambil sama dia 1000 pieces atau 1 juta pieces, 1 juta handphone diambil sama dia, set, ya kan?
Nah, yang tadinya handphone refurbish ini asli produk buatan garansi resminya Oppo, jadinya dirusak oleh pihak yang ini. Ya, yang beli 1000 HP Oppo ini yang refurbish. Dirusak lah sama dia. Terus diambil bagian-bagian yang bagusnya. Contoh kamera Oppo Reno 2Z, siapa yang nggak tahu ya kan? Diambil kameranya, atau mungkin diambil RAM-nya, diambil penyimpanannya, diganti dengan yang KW. Nah, ini yang bermasalah. Jadi itulah yang membuat HP refurbish menjadi KW. Padahal refurbish ini resmi dari produk pembuat aslinya gitu loh. Tapi karena gara-gara satu perusahaan atau satu kelompok yang nggak bertanggung jawab, HP refurbish ini jadi menakutkan. HP refurbish ini menjadi HP KW. Ya karena kan itu spare partnya diambil-ambilin, diganti dengan yang KW-KW. Jadilah setara dengan HP KW refurbish. Tetapi ada beberapa refurbish ya, yang benar-benar refurbish ya. Kalau kalian misalkan mendapatkan HP refurbish yang benar-benar refurbish, itu kalian beruntung. Misalkan Oppo Reno 2Z itu kan ada yang varian RAM 8, itu RAM 8 semua ya, Oppo Reno 2Z RAM 8, nggak ada yang RAM 6 setahu gue ya. RAM 8 128, RAM 8 256. Ada dua varian, 8128, 8256. Nah, jika kalian seandainya ya mendapatkan handphone dari salah satu varian itu 8128 atau 8256, ketika dicek dengan aplikasi CPU-Z, DevCheck atau AIDA 64, itu terteranya RAM 8128, kalian beruntung. Itu HP refurbish asli dari produsen aslinya. Tapi ketika kalian beli handphone Oppo Reno 2Z, kalian mendapatkan RAM 4, ketika dicek di AIDA 64, CPU-Z atau mungkin di DevCheck, wah itu mah udah bener-bener bukan refurbish lagi, itu KW. Dipastikan itu KW. Karena apa? Oppo Reno 2Z aslinya RAM 4. Salah. Oppo Reno 2Z aslinya RAM 8. RAM 8 ya. Nggak ada yang RAM 6, Setahu saya ya, setahu gue. Nggak ada yang RAM 6, ada yang RAM 8. Yang KW itu yang RAM 4. Nah, dicek di tentang ponsel RAM 8. Dicek lagi nih pakai aplikasi AIDA. Aplikasi DevCheck sama aplikasi CPU-Z. Cek lagi tentang ponsel, bener gak nih? Sesuai nggak nih tentang ponsel nih, RAM 8. Misalnya sesuai RAM 8, oke, kita cek lagi penyimpanannya. Kok beda bang? Penyimpanannya di sini 256 tapi tertera 128. Nah, itu masih ori, bos, masih ori. Terima, ambil, nggak usah takut. Nggak usah takut. Karena apa? Yang tadi gue bilang, Oppo Reno 2Z itu ada dua varian, 8128, 8256. Ketika kalian cek di DevCheck, CPU-Z atau AIDA 64, kalian terteranya 8128. Ambil, itu asli, refurbish asli, buatan dari Oppo yang dibenerin kembali, dirakit ulang kembali karena ada kerusakan. Ambil. Tapi gimana bang? Kan emailnya beda bang. Nah, ini nih, ini emailnya beda. Masalah email, ada yang nanya juga ke saya, bang kok emailnya beda bang, Oppo A16e ya. Pas dicek di email, gini loh, Oppo Reno 2Z itu kan nggak dijual di Indonesia ya. Oppo Reno 2Z itu nggak dijual di Indonesia, bos ya, nggak dijual di Indonesia. Di Indonesia nggak ada, cuma orang luar negeri doang, nggak masuk ke Indonesia tuh. Oppo Reno 2Z yang masuk Oppo Reno 2F, Oppo Reno 2, 4 sama berapa, gue lupa ya, begitulah, nggak masuk ke Indonesia Oppo Reno 2Z. Cuma di luar ada Oppo Reno 2Z asli ori. Terus gimana bang, emailnya beda? Nah, email
kita ada email, kita cek, kita ada email nih, terus kita salin ke situs Oppo, kok timbulnya Oppo A16e bang. Nah, kalian tahu suntik email? Itulah Oppo Reno 2Z nya disuntik email, pakai email HP lain gitu loh, pakai email HP lain. Handphonenya bener ori karena mesinnya ori, cuman yang jadi masalah ya sinyalnya itu kan kagak ada karena dia handphone luar, Oppo Reno 2Z, handphone luar. Sebab itu disuntik sinyal dari handphone lain, emailnya diambil dari handphone lain gitu loh. Ya paham ya. Semoga di sini banyak nih yang nanya-nanya ke gue ya. Bener apa nggak sih bang? Gini-gini bang. Refarbis itu ada yang asli, refarbis asli, ada yang refarbis palsu. Ada dua jenis ya kawan ya. Refarbis itu refarbis KW, ada yang refarbis original. Refarbis original ketika kalian cek di AIDA 64 atau CPU Z itu beneran asli RAM 8 128 atau RAM 8 256. Kalau yang refarbis KW itu pas dicek itu rata-rata dia misalkan RAM 6 atau RAM 8 itu akan kedetek di AIDA 64 itu cuma setengahnya doang. Setengahnya apa, misalkan dia RAM 6, nggak pas dicek di AIDA 64 itu RAM 3. Nah itu yang KW, refarbis KW. Tapi yang refurbis asli, HP refurbis asli ketika dicek AIDA 64 CPU Z beneran RAM 8. Nah ini yang refarbis asli, ambil nggak usah takut. Cuman emailnya beda bang, kan udah gue bilang email itu disuntik, diambil dari email handphone lain. Karena apa? Oppo Reno 2Z handphone luar negeri. Apa yang terjadi kalian beli nih? Apa yang terjadi ketika kalian dari luar negeri ya beli handphone di luar negeri masuk ke Indonesia? Nggak bakal ada sinyal, nggak bakal ada sinyal kecuali kalian suntik email dan ngambil email dari handphone lain. Nah ini semoga dengan adanya pembahasan ini kalian paham ya, mana KW, mana handphone refarbis, mana refarbis asli, mana yang benar-benar refarbis gitu. Karena di sini banyak yang simpang siur nih, menyamaratakan refarbis itu KW. Enggak kawan, enggak gitu. Refarbis itu ada dua, KW sama refarbis asli. Ketika kalian mendapatkan HP refarbis asli, beruntunglah kalian. Tapi rata-rata itu ibaratnya cuma sedikit ya, ibaratnya 10/4 lah, 10/4. Lebih banyak yang refarbis KW. Tapi ketika 10/4 itu kalian mendapatkan yang aslinya original, refarbis aslinya original, kalian beruntung bos, kalian beruntung. Kayak gitu aja ya, semoga dipahami. KW itu nggak ada hubungannya, mesinnya nggak ada hubungan sama sekali dengan pihak produsen aslinya KW atau HDC. Nah refarbis KW itu masih ada hubungannya, cuman beberapa komponennya diambil, diubah menjadi KW. Itu namanya refurbis KW ya. Dan refurbis asli itu benar-benar refurbis asli dari pembuatan dari pihak produsen aslinya, pembuat aslinya gitu loh. Jadi ini handphone rusak dibenerin, diservis lagi sama pihak produsen aslinya, dibongkar ulang, dilihat lagi, dicek lagi apa aja kerusakannya, dibenerin ulang, dicek ulang, dibenerin ulang, dirakit ulang oleh pihak pembuat aslinya, dijual lagi dengan harga murah ke pihak distributornya. Nah gitu ya kawan ya, semoga kalian paham di sini ya, mana HP KW, refarbis KW, refarbis asli. Ya ada 3 nih, jangan asal nyamaratakan gitu, jangan asal menyamaratakan. Wah refarbis asli nih, emang asli. Ada juga yang bilang wah refarbis KW nih, KW semua, KW dia nggak mau tahu semua refarbis dibilang KW. Padahal dia kagak tahu refarbis itu asli buatan produsen aslinya. Cuman karena ada beberapa pihak yang nggak bertanggung jawab yang memanfaatkan momentum keberadaan handphone refarbis ini gitu loh. Mereka ikut nimbrung. Cuman bagi kalian yang udah mendapatkan HP refarbis asli, beruntung. Tapi bagi kalian yang mendapatkan HP refarbis palsu, ya udah terima aja gitu loh. Dan kali lebih teliti, lebih dicek, lebih hati-hati lagi ya kalau beli handphone. Oke gitu aja.
Jadi intinya refurbish itu ada dua ya. Refurbish ada dua, refurbish palsu sama refurbish asli. Refurbish palsu spare part yang udah diganti menjadi KW. Ya, itu refurbish palsu. Yang refurbish asli ya, yang refurbish asli itu spare partnya masih original semua dari pihak pembuatan resminya. Gitu ya, oleh pabrik resminya. Gitu. Oke, gitu aja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga nggak ada pertanyaan lagi di sini. Terima kasih juga buat kalian yang udah menonton dari awal sampai akhir. Semoga makin paham, semoga makin jelas. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.